satu soal. Dalam sebuah gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi dan baris kedua itu terdiri dari 14 kursi dan baris ketiga itu terdiri dari 16 kursi dan seterusnya itu ditambah dua kursi. Nah, pertanyaannya itu banyaknya kursi pada baris terakhir itu ada berapa? Nah, di sini saya akan jelaskan alternatif jawaban yang pertama yaitu barisan kita tulis 1 sampai barisan ke 10. Nah, terus yang kedua, jumlah kursi pada barisan pertama itu ditambah 2 kursi. Jadi 12, 14, 16, 18, 20 sampai pada barisan yang ke-10. Nah, di sini kami akan menulis 2 N tambah 10. 2 N itu nilainya 10. Jadi nah, jadi akan ketemu jawabannya pada jumlah kursi pada barisan yang terakhir akan ketemu 30. Jadi banyaknya kursi pada barisan yang terakhir atau barisan ke-10 adalah 32. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang menerapkan pendekatan open-ended di makalah yang saya jelaskan adalah soal nomor 2 yang berbunyi seperti ini. Pak Aris memiliki tanah yang berbentuk trapesium sama kaki yang panjang sisi sejajarnya itu adalah 100 meter dan 40 meter. Sebagian tanah akan dijual sehingga tanah yang tersisa berbentuk persegi dengan panjang sisi 40 meter. Uang yang dihasilkan dari penjualan tanah tersebut adalah di sini masalah yang perlu kita selesaikan adalah mencari luas tanah yang akan dijual. Dan di soal ini tidak ditentukan harga tanah yang akan dijual. Jadi soal ini bisa menerapkan pendekatan open-ended karena bisa menggunakan metode atau penyelesaiannya itu lebih dari satu dan jawabannya yang benar itu juga lebih dari satu. Yang pertama, saya menggambar tanah yang berbentuk trapesium sama kaki yang panjang sisi sejajarnya adalah 100 meter dan 40 meter. Dan tanah yang dijual itu adalah tanah yang berbentuk segitiga. Dan yang tersisa tanahnya adalah berbentuk persegi yang panjang sisinya itu adalah 40 meter. Panjang sisi ini merupakan juga tinggi dari trapesium sama kaki. Lalu kita mencari luas trapesium. Rumus dari luas trapesium itu adalah setengah kali A tambah B dikali tinggi atau bisa A tambah B dikali tinggi dibagi 2. A tambah B ini merupakan panjang sisi sejajar dari trapesium sama kaki. A-nya itu 100 meter, B-nya itu 40 meter. Jadi 100 tambah 40, 140. 40 tingginya trapesium ada 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi 140 ditambah 20 sama dengan 2800 meter kuadrat. Jadi luas trapesiumnya adalah 2800 meter kuadrat. Yang kedua yaitu luas perseginya. Luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Setiap sisi tadi perseginya adalah 40 meter. Jadi 40 dikali 40 sama dengan 1600 meter kuadrat. Setelah itu kita mencari masalah yang perlu dipecahkan yaitu luas tanah yang akan dijual. Luas tanah yang akan dijual rumusnya itu adalah luas trapesium dikurangi luas persegi. Luas trapesium tadi kan 2800 meter kuadrat dikurangi 1600 meter kuadrat sama dengan 1200 meter kuadrat. Setelah itu kita menentukan harga tanah dari Pak Aris. Karena kan tadi saya sudah jelaskan bahwasanya harga tanah itu tidak ditentukan di soalnya. Saya menentukan harganya dengan menggunakan harga 75.000 per meternya. Setelah itu uang yang dihasilkan dari penjualan tanah itu adalah luas tanah yang akan dijual dikali harga
tanah yang dijual. 1.200 meter kuadrat dikali 75.000 rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Jadi penyelesaian yang pertama jawabannya adalah uang yang dihasilkan dari penjualan tanah Pak Aris adalah 90 juta rupiah. Penyelesaian yang kedua itu caranya sama, mencari luas trapesium sama hasilnya luas persegi sama luas tanah yang dihasilkan sama. Yang membedakan adalah harganya. Harganya yang penyelesaian yang pertama tadi kan saya menggunakan 75.000 rupiah. Yang penyelesaian kedua saya menggunakan harganya 90.000 per meternya. Jadi 1.200 meter kuadrat dikali 90.000 rupiah sama dengan yaitu 108 juta rupiah. Jadi penyelesaian yang ke-1 dan penyelesaian yang kedua jawabannya itu benar semua, tetapi lebih dari satu jawabannya. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa soal ini bisa menggunakan pendekatan open-ended. Mungkin masih ada jawaban yang lainnya, namun saya di sini hanya menggunakan dua metode saja. Mungkin kalian bisa menggunakan metode yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga, yaitu luas sebuah persegi panjang berukuran 5 meter kali 2 meter adalah 10 cm persegi. Bagaimana jika lebarnya bukan 2 meter? Apa yang terjadi dan bagaimana luasnya? Yang alternatif jawaban pertama yaitu rumuskan L persegi panjang sama dengan P kali L. Sajikan dengan 5 kali 2 sama dengan 10 meter persegi. Jika lebarnya bukan 2 meter, misal 3 meter, maka 5 kali 3 sama dengan 15 cm persegi. Temukan solusinya. Jadi, jika lebarnya bukan 2 meter, maka luasnya akan berubah. Misal, lebarnya 3 meter, maka luasnya menjadi 15 cm persegi. Alternatif jawaban yang kedua yaitu rumuskan L persegi panjang atau luas persegi panjang sama dengan P kali L. Sajikan 5 kali 2 sama dengan 10 cm persegi. Jika lebarnya bukan 2 meter, misal 4 meter, maka 5 kali 4 sama dengan 20 cm persegi. Temukan solusinya. Jadi, jika lebarnya bukan 2 meter, maka luasnya akan berubah. Misal, lebarnya 4 meter, maka luasnya menjadi 20 cm persegi. Keterangan, masih mungkin ada jawaban yang lain. Sekian. Saya akan memberikan soal tentang KPK, yaitu Pak Hafid melaksanakan ronda setiap 6 hari sekali, sedangkan Pak Irwan melaksanakan ronda setiap 8 hari sekali, dan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2008. Mereka meronda bersama. Jika setelah beberapa kali melaksanakan ronda secara bersama jadwalnya berubah, maka mereka melaksanakan ronda secara bersama untuk yang terakhir kalinya pada tanggal berapa. Jadi kita menggunakan KPK. Yang pertama yaitu kelipatan 6 ditambah 6 12 tambah 6 18. Kelipatan itu ditambah 6 gitu. 6 12 18 24 30 36 dan seterusnya. Yang kedua kita mencari kelipatan 8. Kelipatan 8 yaitu 8 16 tambah 8 24 tambah 8 lagi 32 tambah 8 lagi 40 dan seterusnya. Jadi kita mencari kelipatannya terlebih dahulu. Yang kedua kita mencari persamaan dari kelipatan tersebut, KPK-nya 6 dan 8, yaitu yang pertama 24, yang kedua 48, yang ketiga 72, yang keempat 96 dan seterusnya. Jadi setelah kita mencari tersebut,
5 kali meronda bersama dan kemudian jadwalnya berubah, maka mereka meronda bersama yang terakhir kan tanggal 1 Januari 2008. Terus jadi setelah 5 kali meronda, jadi 1, 2, 3, 4, 5, jadi 120 hari kemudian. Jadi 1 Januari 2008 ditambah 120 hari kemudian berarti tanggal bertemunya lagi meronda tanggal 30 April 2008. Jadi begitu. Kalau mencari KPK, kalau mencari perselisihan, mencari kelipatannya terlebih dahulu baru mencari KPK. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu contoh pembahasan soal pada bangun datar, yaitu selembar seng berbentuk persegi panjang yang berukuran 50 cm x 40 cm dengan seng tersebut akan dibentuk tutup kaleng berbentuk lingkaran. Berapakah luas seng yang tidak digunakan? Pada pembahasan kali ini luas seng yang berukuran 50 x 40 sudah ditemukan jawabannya, yaitu 2000 cm luas seng tersebut. Selanjutnya kita akan mencari jari-jarinya dengan permisalan. Jika dimisalkan tutup kaleng tersebut berjari-jari 20 cm, maka luas kaleng tersebut akan dihitung dengan diketahui hasil persegi tadi 2000 cm dan jari-jari diketahui 20, dan kita membuat permisalan dengan jari-jari 20 dan P-nya kita menggunakan 3,14. Caranya yaitu luas tutup kaleng tersebut dengan rumus Pi kali R kuadrat. Kita masukkan dari 3,14 dikali 20 kuadrat dan kita jabarkan hasilnya 400 dan dikalikan 3,14 kali 400 sama dengan 1256, sehingga kita dapat mencari luas seng yang tidak digunakan, yaitu dengan hasil persegi 2000 cm kali hasil luas tutup kaleng dengan 1250 cm, yaitu hasilnya 744 cm. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 tentang penerapan pendekatan open-headed pada mata pelajaran matematika. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.